Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Alisya Salsabila. Jadi di sini saya membuat studi kasus desain menu toko roti. Latar belakang dari studi kasus ini adalah toko roti biasanya memiliki banyak pilihan yang beragam. Agar pelanggan lebih mudah melihat dan memilih menu, dibuatkanlah tampilan daftar menu digital sederhana menggunakan Flutter. Tujuan pembuatannya adalah membuat desain tampilan sederhana daftar menu untuk toko roti dan juga membiasakan diri dengan penggunaan gambar atau aset dan juga widget yang ada di Flutter. Kemudian ada desain tampilan. Yang pertama saya akan membuat tampilan untuk app bar yang berisi judul aplikasi dengan nama toko roti. Lalu membuat konten utama. Ini akan berisi gambar roti, gambar, nama, harga, dan juga button menambahkan menu ke keranjang. Dan yang ketiga adalah drawer yang akan berisi menu-menu home, beranda, kategori, misalnya cake, minuman, favorit, promo, tentang toko, dan pesanan saya misalnya. Nah, nanti langsung saja ke implementasi kodenya. Implementasi kodenya akan dilanjutkan setelah ini. Perkenalkan, nama saya Sela Alisya Salsabila. Jadi di sini saya akan membuat studi kasus, membuat menu dari toko roti. Nah, nanti saya akan membuat tampilan seperti ini hasilnya. Nah, mungkin kita langsung saja ke pengkodeannya. Nah, jadi ini adalah tampilan awal dari Flutter. Jadi nanti di sini akan diberikan file main Dart-nya yang telah disediakan oleh Flutter. Nah, di main inilah kita akan mengkodenya, ngodingnya untuk dari tampilan ini. Nah, defaultnya dari Flutter itu tampilannya seperti ini. Nah, sebelumnya ini saya sudah membuat folder aplikasi Flutter-nya. Sebelumnya bisa sini saya sudah buat dan juga saya sudah bikin folder untuk menyimpan aset. Di sini saya sudah membuat folder nama aset, lalu di dalam folder aset ini juga saya membuat sebuah folder baru yaitu image yang akan menyimpan aset-aset gambar. Di sini saya menyimpan aset-aset cream cake untuk menunya nanti, gambar menunya nanti. Nah, sebenarnya ini foldernya bikin sendiri karena nggak disediain sama Flutter, jadi kita bikin sendiri aja. Lalu untuk bisa akses gambarnya kita ubah di bagian PubSpec ini. Nah, kita ubah di bagian nah ini kan uses material design ini udah ada dari Flutternya. Terus kita tambahin aset titik 2 strip assets slice image slice. Nah, ini tuh artinya dia bisa biar Flutter ini bisa mengakses semua gambar atau file yang ada di folder asset yang image gitu. Dia kayak slash mirroring, jadi dia bisa mengakses semua file yang ada di images ini. Nah, kemudian kayaknya kita langsung ke pengkodean untuk aplikasi studi kasus menu toko roti. Nah, yang pertama karena udah disediain dari Flutternya kayak gini, jadi kita hapus dulu bagian yang kita hapus dari kita hapus dari kelas yang ini, kita hapus aja sampai bagian paling bawah. Bentar, kita hapus. Nah, hapus. Nah, setelah dihapus, ini juga kita hapus. Oh, ini titlenya nggak usah, dari theme kita hapus sampai dengan material apps. Oh, jangan dari material, kita sampai ini, sampai home. Nah, karena sampai material app nanti error lagi dia. Nah, setelah itu kita bikin title
dari aplikasi yang ingin kita buat. Di sini karena saya bikin menu toko roti, jadi saya bikin nama toko rotinya. Di sini saya bisa kasih bakeries, bakeries, misalnya Lauren If Bakery misalnya. Nah, ketika kita save, dia kan hot reloading ya, hot reloading. Letter ini hot reloading, jadi setiap ada perubahan yang kita save itu dia akan langsung berubah. Nah, ini bisa dilihat titlenya itu berubah dari yang awalnya tadi apa gitu, dari yang awalnya itu sebenarnya itu Flutter gitu ya, Flutter Home kalau salah. Jadi It's Bakery karena kita udah ubah di titlenya. Nah, selanjutnya kita buat home menggunakan scaffold. Jadi scaffold ini ada widget dasar yang telah disediakan oleh Flutter. Nah, dalam scaffold ini ada widget-widget yang bisa kita gunakan untuk membentuk aplikasi. Dalam home ini kita buat app bar. Kita buat app bar. Kita buat app bar. Oke, kayak gini. Lalu kita kasih leading builder. Hapus dulu biar mudah. Lalu kita sini enter. Kita builder. Ini kayaknya scaffold nih. Ini kurang. Terus kita kasih konteks, lalu tanda-tanda kayak gini, lalu kita kasih icon button. Nah, ini untuk apa sih? Untuk kita bikin button drawernya. Kita bikin button drawernya di sini. Kita kasih button kayak gini. Terus kita kasih icon, kita gunakan iconnya dengan ini, sintaknya seperti ini. Terus kita kasih icons, ini titik icons, lalu kita gunakan menu. Ini adalah ini adalah data icon yang akan menampilkan untuk drawer gitu, menu drawer. Nah, setelah itu kita dikasih warna untuk iconnya. Di sini saya kasih warna putih. Kasih warna putih. Terus bisa juga atur size kalau mau. Di sini saya nggak bakal kasih size. Terus saya mau kasih function on press-nya, yaitu ketika dia diklik dia akan muncul apa gitu. Saya akan kasih function on press. Lalu kita kasih scaffold of context open drawer. Nah, jadi ketika menunya itu diklik, maka dia akan membuka drawer. Tuh, kita fix dulu nih. Yang salah nih. Oh, ini scaffold.
ini salah, tutup ya. Nah, ini sini harusnya koma. Kita ngetik, kita langsung aja karena pakai extension Prettier. Nah, di sini udah di save dan dia udah hot wheel loading, tapi kok nggak ada buttonnya, nggak ada ikonnya maksudnya. Nah, ini ada sebenarnya, tapi karena kan kita set ini warna putih jadi dia nggak kelihatan tuh gitu. Selanjutnya saya mau bikin judul di app barnya. Kita lanjut bikin bikin judul di app bar di ini icon button ini. Di sini. Setelah builder kita tambahin title, terus kita tambahin teks, widget teks. Nah, widget teks ini digunakan untuk menampilkan teks. Sini saya kasih It's Bakery. Nah, gitu. Kita. Nah, ini kan udah ada tulisannya. Nah, terus kita setel kasih style untuk teksnya. Kita kasih ini, terus text style. Nah, text style ini deh kita ngatur kayak warna, font size, font weight gitu. Jadi saya mau ngatur font size nya dulu. Contoh, kayaknya font size nya udah cukup nih, jadi kita usah, jadi kita kasih font weight aja. Kita kasih font weight bold. Yang bold itu artinya bold, fontnya nanti bakal bold atau tebal. Terus kita kasih warna putih nih. Nah, setelah itu kita reload. Nah, berubah warna jadi warna putih. Nah, setelah itu kita mau buat actions. Kalau kita bikin background color dari app bar ini dulu, kita bikin warnanya. Di sini saya mau pakai warna dari RGB atau RGB. Jadi sebelumnya saya sudah nyari kayak color palette gitu di internet. Jadi ada warna hijau. Jadi RGB ini dia akan ngakses gambar, ngakses warna sesuai dengan nomor yang kita kasih ini. Nah, karena sebelumnya saya udah nyari di color palette nomor RGB-nya, jadi saya langsung masukin aja. Di sini R-nya itu 104, lalu red-nya itu 104. Ini ada formatnya dari 0 sampai itu, ya bisa custom sendiri. Lalu juga green-nya 128, 125. Terus ini dulunya 49. Sama opacity-nya ini, opacity ini tuh kalau nggak salah itu cuma 0 sampai 1, jadi kita pakai 1. Kita reload. Nah, ini muncul warnanya seperti ini. Nah, ini kan tebal karena kita kasih bold tadi. Nah, kemudian kita bikin actions-nya. Action ini tuh kayak nanti ada icon home. Kita mulai aja, langsung kita bikin icon home. Kita bikin beranda, lalu kita set warnanya jadi warna putih. Nah, itu tutup dengan koma, lalu kita atur paddingnya. Nah, padding ini digunakan untuk itu, kita bikin padding lagi. Atur paddingnya. Padding ini digunakan untuk mengatur jarak antara isi konten dengan kayak kotaknya gitu, isi konten jadi ini tuh jarak dari isi konten ke kayak garis luarnya gitu. Tapi kalau margin itu dari garis luarnya ke
ke kayak samping-samping gitu. Misalnya kalau di sini itu dari ini kan anggap aja nih kotak ya, lebar. Nah dari ini ke sini itu padding. Tapi sedangkan kalau di sini bisa kita kasih jarak. Itu tuh margin gitu. Nah isi artinya padding itu jarak isi konten sama kotaknya gitu. Jadi kita pakai each insets yang simetrik. Metrik ini kita mengaturnya pakai vertikal horizontal gitu. Jadi vertikalnya mau atur berapa, paddingnya horizontalnya mau berapa. Di sini saya mau ngasih yang horizontalnya aja, kasih horizontalnya 16. Terus kita kasih child untuk masukin icon lagi. Nah kita kasih icon search. Nah, ini ada icon search tuh. Terus kita tutup, lalu kita kasih icon lagi, satu lagi kita bikin icon more gitu, kayak more coba more, tutup, kita reload. Nah jadi ada 3 button. Pertama itu button home yang bagian sini, lalu kita atur paddingnya itu yang ini, kita bikin paddingnya tuh yang ini, yang bagian search. Lalu yang terakhir ini ada icon satu lagi itu titik 3, more nama iconnya. Terus kita buat drawer. Nama buat drawernya masih di dalam app bar, di luar app bar. Kita turun, enter, terus kita bikin drawer. Nah sintaknya seperti ini, drawer. Lalu kita bikin background color drawernya itu, kita misal bikin warnanya warna putih misalnya. Nah setelah itu kita masukin child, bikin child pakai place view. Nah dalam place view ini kita bikin padding untuk ngatur jarak tadi pakai each insets. Jadi ya kayak sama gitu jaraknya, kita pakai insets 0. Nah terus kita bikin children. Dalam child kita bikin children biar dia bisa nampung banyak widget. Nah kita pakai ini, nanti dia akan nampung banyak widget, jadi dia kita bikin untuk drawer headernya dulu. Header buka kurung, terus decorationnya ya banyak dulu. Terus kita kasih box decoration, terus kasih warnanya, warna headernya itu colors. Kasih white. Nah white, terus kita masukin chart lagi, kita bikin chart lagi. Salah. Nah ini kan udah. Terus kita di luar decoration kita bikin chart biar dia menampung satu widget aja, yaitu widget text. Di sini saya pakai widget text. Di sini saya masukin misalnya menu Gibbs Bakery. Jangan deh. Gibbs Bakery. Nah setelah itu udah kita bikin, kita kasih style lagi ke teksnya, masih di dalam widget text. Kita kasih style, lalu text style,
Nah, enter, terus kita rapiin dulu. Terus kita kasih misalnya apa ya, font weight-nya bold misalnya. Bisa kita ganti warna, misal warna teksnya kita ganti ke warna hijau tadi, mana ya. Nah ini kita copy aja nih biar repot-repot. Kita copy terus kita paste. Nah gini, lupa tutup. Nah setelah itu bisa kita atur font size, ukuran fontnya. Kita bisa atur di sini tuh 20 misalnya. Bisa kita klik ya drawernya. Nah ada muncul nih headernya, warna hijau sesuai dengan ini, font size nya 20 sama bold. Oke, sekarang headernya udah selesai. Sekarang kita lanjut bikin menu-menu yang ada di bawah sini nih. Kita bikin di ini. Masih di children. Nih keluar dari drawer header karena kita mau bikin menu di bawahnya. Kita pakai list style. Kita pakai leading untuk naruh icon, pakai iconnya gitu. Icons. Nah ini saya mau nampilin menu diskon misalnya. Coba cari menu diskon, ada nggak nih? Ada. Pakai. Terus kita bikin title dari menunya, judulnya menunya tuh. Kita pakai widget teks lagi buat nampilin teks, lalu kita masukin nama, judul, nama menunya misalnya sini. Diskon promo misalnya, promo. Terus kita kasih function ini navigator of content context. Ini jangan lupa titik koma untuk function. Nah coba kita reload. Nah dia muncul menu promo. Kita arahkan kursornya ke sini, dia akan kayak gitu. Setelah itu kita tinggal bikin menu-menu yang lain. Kita bikin lagi sama, jadi kita tinggal copy aja. Nah kita copy, terus misalnya di sini saya mau masukin alamat misalnya, jadi kita kasih location, ada nggak ya? Ini location city, coba kita masukin alamat toko. Nah, kita langsung reload aja. Nah muncul ini ikonnya ini tuh. Selanjutnya itu kita bikin satu lagi kali. Bikin misalnya apa ya? Menu kita bikin apa ya, tentang kami misalnya. Hari ini pakai ikonnya ada apa nih? Kita lihat di sini. Oh bisa kita pakai kontak aja deh. Kontak atau email gitu, telepon deh, kontak. Ini aja. Dan ini udah drawer, kayaknya udah selesai. Gini aja. Terus kita mulai bikin bagian badinya. Nah, kita bikin bagian badi, kita keluar dulu dari drawer.
ini download app bar download. Bikin kalau kita bikin satu lagi, kita bikin button navigation bar. Kita bikin button navigation bar. Ya. Ini. Nah, biar kita bikin navigasi juga nih di bawah sini nih nanti. Nah, ini kayak gini. Kita pastikan indeksnya itu 0. Indeks sekarang itu 0 yang pertama. Terus kita kasih fix colornya itu warna hijau tadi aja deh. Nih, copy, terus masukin di sini. Kita post, kita tempel sini. Setelah itu apa nih? Nah, udah kita kasih fix color, lalu kita bikin item-item yang ada di navigation bar-nya tuh. Kayak gini, items, lalu button navigation bar item. Nah, terus kita masukin labelnya di sini. Labelnya nih apa gitu? Misalnya sini home. Terus pakai iconsnya home. Nah, terus kita kasih koma tutup. Kita bikin yang baru. Bikin satu lagi. Coba kita reload ini. Kita reload. Oh ini error karena panjang item tuh minimal harus 2, minimalnya 2. Kita tambahin lagi deh. Button navigation bar item. Kita bikin label untuk navigasi menu. Kita kasih icon menu. Oh ini menu box, kita pakai menu box. Terus coba kita reload. Ini kan udah 2 nih. Nah, udah muncul. Kita tambahin satu lagi. Misalnya navigation item, kita kasih label keranjang. Kita kasih ikonnya shop. Nah, kita lihat ada icon apa aja. Kok shop ini apa? Oh, kita pakai ini aja deh. Shop. Coba lihat. Oh, ada shopping bag juga. Kita pakai shopping bag. Nah, begini aja nih, keren. Nah, terus kita udah bikin keranjang 2. Terus kita lanjut bikin function. Ketika diklik nanti di sini kita bikin pakai on tab. Lalu kita bikin integer index of item, index dari item. Nah, jadi di sini kan di set untuk current index sekarang tuh 0, jadi home ini indeksnya 0 gitu. Ini kan halaman home. Terus kalau dari pengertiannya sih, dari artinya sih current index sekarang. Terus kita bikin body. Ini salah nih. Ini harusnya ini aja. Terus kita mulai bikin body. Nah, di bawah button navigation bar kita bikin bodinya.
Terus kita bikin body. Jadi kita bikin bodinya itu single child scroll view. Nah, seperti yang telah diajarkan oleh Bapak di praktikum sebelumnya itu kan, kalau single child scroll view ini digunakan biar bisa nge-scroll gitu kalau bodinya kepanjangan. Nah, single child scroll tadi kan biar bisa di scroll gitu badannya kalau panjang gitu. Nah, ini setelah itu kita bikin padding pakai edge insets symmetric. Nah, di sini kita atur vertikal dan horizontalnya. Vertikalnya di sini saya kasih misalnya 20, terus horizontalnya saya kasih 15. Nah, setelah itu kita bikin chart nih, dan chart itu cuma bisa dan cuma satu widget. Jadi kita bikin kolom. Nah, jadi dalam body ini nanti itu ada chart gede gitu, cuma bisa nampung satu widget aja. Nah, chart inilah yang akan membungkus dari menu-menu konten yang ada di sini nanti. Ini kita pakai kolom biar dia itu tersusun dari atas ke bawah secara vertikal gitu. Kita pakai kolom. Nah, pakai kolom kayak gini. Terus dalam kolom ini kita atur dulu main axis alignment. Main axis alignment ini kayak letak nyusunnya lah. Misal di sini saya kasih center gitu. Jadi kontennya nanti akan di tengah sini nih. Dari vertikal atas ke bawah ini dia khususnya ke tengah kayak ini, ke tengah layar. Jadi saya kasih center. Terus sebenarnya ini ada main center, main axis alignment, start juga. Start itu di kiri, jadi jangan nempel ke kiri ini. Terus di sini kalau end, main axis alignment end itu dia ke nempel ke kanan gitu. Coba lalu kita bikin children lagi di dalamnya biar dia bisa nampung banyak widget gitu. Nah, di children ini kita bikin row. Nah, row ini kebalikan dari kolom, jadi dia akan menyusun widget yang ada di dalam row itu, dia akan akan menyusun secara horizontal atau dari kiri ke kanan gitu. Jadi dalam baris, satu baris gitu. Kalau kolom kan kolom, jadi dari atas ke bawah. Kalau row itu ya ke samping-samping gitu. Nah, dalam row ini kita juga atur main axis alignment-nya itu kita atur ke center juga. Kita atur center. Terus kita juga bikin children lagi di dalam sini. Nah, soalnya dalam row ini nanti kita lihat aja deh. Dia bakal isi banyak widget gitu. Pertama kita akan isi text button. Text button. Soalnya nanti saya mau nambahin, saya mau buat text buttonnya itu 3. Jadi kita pakai children ini. Nah, 3 text button itu akan tersusun secara satu baris gitu. Makanya pakai row, bungkus dalam row, baru children gitu. Jadi sini saya mau bikin text buttonnya. Nah, ini text button. Terus kita kasih style text buttonnya. Style, terus text button style. Text button ini style from. Nah, di sini kita ngatur nih.
Oke, selanjutnya kita buat children di dalam row ini biar dia bisa menyimpan banyak widget. Nah, dalam children ini saya mau bikin eh, apa namanya text button, soalnya saya mau bikin sekitar 3 text button di dalam satu baris, makanya saya menggunakan children karena ada banyak button, itu 3 yang ingin saya buat, dan saya mau 3 button ini tersusun satu baris gitu, makanya saya pakai row. Langsung aja kita bikin text button dulu, kemudian kita kasih style text buttonnya, kita kasih text button style, ya, style from text button ini, style from. Nah, di sini kita masukin for background color. Nah, kita masukin di sini. Ini adalah nama. Ini adalah warna dari eh, apa sih? Dari konten di dalam text button. Karena di sini saya mau masukin icon dan juga teks di dalam text button, maka icon dan teks itu akan berwarna white karena foreground colornya itu pakai warna white. Terus kita bikin background color, itu warna buttonnya itu warna hijau. Kita ambil hijau yang di sini tadi. Nah, kita ambil hijau yang ini dan lalu kita paste di sini. Nah, udah. Lalu kita bikin paddingnya, ngatur jarak tulisan ke buttonnya, lalu kita kasih inside symmetry. Saya mau kasih horizontalnya itu 20 dan vertikalnya itu 10. Gini. Nah, udah. Terus buttonnya kita kasih function on press. Press. Nah, kita kasih panggil on press, mana dia akan ngeprint gitu. Misal kita kasih dia akan ngeprint ini terus ini dia akan ngeprint tulisan roti and pastry. Jangan lupa titik koma, ini koma, terus kita kasih cat untuk nampilin untuk nampilin icon dan teks buttonnya. Sini saya pakai row biar dia sebaris gitu. Ini kayak satu baris icon sama teksnya, jadi kita pakai row. Terus kita pakai children, kita masukin iconnya, saya kasih brightness dimensionnya, terus size box ini untuk ngatur jarak antara icon dengan teks setelahnya nih. Kita atur width, yang mau ngatur jarak secara horizontal kita pakai width, kasih 10 aja. Terus kita bikin widget teks ini, kita kasih misalnya roti and pastry. Coba kita reload. Nah, muncul dia kayak gini. Nah, karena saya mau bikin 3, jadi kita langsung kita langsung copy aja dari button yang ini. Nah, tapi kita copy aja, tapi kita masukin di bawah text button yang ini nih. Ini tadi kita masukin masih di dalam row ya, dan masih di dalam children juga. Kita bikin misalnya untuk button minuman, kita bikin minuman gitu, kita ganti ikonnya icon minum, misalnya drink. Kita lihat ini aja nih, local drink
ini kita ganti teks. Nah, kita coba lagi, kita tambahin lagi satu text button misalnya untuk cake. Misalnya kita ganti di sini print cake. Terus kita ini untuk button kategori ceritanya kita ganti jadi cake, dan juga kita kasih ikonnya juga cake. Nah gini, kita reload. Nah kayak ini. Nah karena ini kan masih dempet nih, jadi kita atur pakai size box dulu di antara text buttonnya. Kita atur size boxnya width pakai 15 misalnya. Kita copy aja nih, kita taruh di antara ini. Oke, udah. Nah udah jarak nih, udah bagus. Lalu kita klik, kan ada roti pastry minuman cake, kita klik, loh print minumannya mana gitu, print cake nya mana gitu. Nah itu karena kalau print ini dia bakal nampilin teksnya di konsol gitu. So nah terus kita bikin untuk menunya nih. Nah sebelum ke menu kita kali bikin judul kategorinya dulu. Kita pakai row lagi, pakai row, kita bikin row baru di luar row ini. Nah masih dalam children, ini kan children ini row, kita bikin row baru, terus habis kita bikin row baru kita masukin children lagi, dan kita kasih teks kita kasih kategori roti dan pastry misalnya pertama kali ini. Kita atur stylenya, misalnya textile, kita atur color kita atur jadi warna hijau kayak gini, kita atur. Terus kita bisa kasih font weight, misalnya font weight terus kita kasih font size, misalnya 23. Nah muncul, karena ini dempet kita kasih nih size box di sini. Atur secara vertikal gitu. Kita kasih headnya misalnya 30. Oke, 30 misalnya. Kita reload. Nah muncul jaraknya. Setelah itu kita masuk ke bikin menu kali. Langsung aja ke bikin menu makanannya. Kita bikin row lagi, row baru. Nah kita bikin row baru. Terus kita atur main axis alignmentnya juga, center, center gini. Terus kita bikin lagi children. Nah dalam children ini kita bikin kontainer. Kita bikin kontainer. Nah, bikin kontainer gini. Terus kita atur width, lebar dari kontainer menu nanti nih. Saya atur 200. Terus paddingnya pakai size all biar sama aja, langsung kiri kanan atas bawah tuh sama sebesar 20 misalnya. Lalu saya kasih margin, jarak keluarnya margin pakai is inside all juga 15.
Terus pakai decoration untuk ngatur dekorasi dari kontainernya itu. Pakai box container. Nah, saya kasih border radiusnya itu circular sebesar 20, lalu saya kasih border. Oke, kasih border, terus border off, kasih warna bordernya pakai hijau aja nih, hijau. Terus saya kasih width atau ketebalan bordernya saya kasih 3. Nah ini karena, nah ini udah border ini. Terus kita lanjut bikin isi dari kontainer nih, dari kontainer, masih di kontainer. Jadi kita habis box decoration kita enter, lalu kita bikin chart. Nah chartnya ini kolom, jadi dia akan tersusun secara vertikal atas ke bawah. Kita atur lagi main axis alignmentnya center, terus kita children lagi. Nah di sini dalam child kolom ini, children ini, saya kan mau nampilin kayak pertama itu nampilin gambar, lalu nampilin harga dan ceritanya icon-icon untuk rating gitu. Mau nampilin itu, sama saya mau nampilin button keranjang. Nah jadi saya pakai children, dan untuk nampilan gambarnya saya pakai clip rag. Nah setelah itu saya akan bikin border radius dari gambarnya nanti adalah circular. Ini circular sebesar 100. Lalu saya bikin child untuk nampung gambarnya pakai image asset. Nah, terus karena sebenarnya ini saya sudah masukin aset, karena itu masukin aset-asetnya, image gitu kan, bikin folder aset, lalu bikin folder image dalam aset. Terus ini pub spec-nya juga diubah tadi ini, jadi dia bisa mengakses gambar. Jadi karena udah dimasukin, jadi kita tinggal ambil aja gambarnya. Saya misalnya mau masukin gambar kosong, assets, image, kosong. Jangan lupa ini. Nah, udah. Kita tutup pakai koma. Nah, kita terus kasih fits. Ya, gambarnya ini fits gitu. Box fit. Kasih cover. Bukan menyelimuti. Menyelimuti boxnya gitu. Nah, udah. Setelah itu kita bikin untuk teksnya, untuk nama dari menunya. Bikin di luar clip rag, kita bikin di luar ini. Terus kita bikin namanya pakai widget text. Scroll namanya ini. Lalu lagi, nah udah muncul. Sini saya mau atur stylenya, kita kasih font weight aja, font weight bold gitu, bold. Oke, kita kasih bold biar tebal. Terus kita ini kayaknya kita tambahin font size nya misalnya 20, 17 macam ini kegedean. Nah ini cukup, ini masih nempel gambarnya sama teksnya, jadi kita kasih size box dulu. Nah pakai height size 10 px 10. Nah
itu kita bikin ceritanya icon bintang untuk nunjukin ratingnya gitu. Kita bikin pakai row lagi. Sebelum itu kita kasih size box lagi. Kasih 10 lagi ya height-nya. Nah setelah itu kita bikin row lagi karena kita mau bikin icon ratingnya itu bintang 3 itu bersusun secara horizontal dan juga sama dengan harga itu. Jadi icon rating atau bintang itu nanti sejajar sama harga. Kita bikin row, terus kita bikin main axis lagi, bikin center. Jangan, kita bikin space between aja. Nah terus kita bikin children lagi. Setelah itu kita bikin children, terus kita masukin ikonnya. Masukin icon dulu. Saya mau kasih icon star tadi, jadi kita cari icon star, ini ada. Terus star rounded kali biar tumpul. Terus kita pakai size ukuran dari ikonnya itu kita bikin 21 ya. Kita dulu. Nah udah kayak gitu. Terus kita juga bisa ngatur warna ikonnya. Sini colors pakai ember aja ya. Terus kita nah gini. Terus kita kan mau bikin 3 bintang, bikin tambahin lagi, copy lagi. Nah ini ada 3 bintang. Nah kayak ini jadinya. Kita misalnya mau kasih bintang setengah, ini ada nih, ini sediain sama flutternya misalnya half. Nah setengah bintangnya. Setelah itu misalnya kita mau kasih harga ya tadi, jadi kita kasih teks nanti di sini. Nah, teks harga dari menunya misalnya di sini 20.000. Terus kita kasih style, kita kasih font size, misalnya text style, si font size nya berapa, saya atur 12. Terus saya kasih font weight bold, nah ya. Nah tampilannya kayak gini. Nah setelah itu saya mau bikin button untuk keranjang. Nah kita bikin di baris baru lagi di bawah harga dan bintang ini. Jadi kita bikin row baru lagi. Ini row. Terus kita bikin row baru. Ini kita bikin size box lagi dan atur jaraknya. Kita kasih height 10. Terus kita bikin row. Bikin row baru. Terus kita kasih main aksis lawanan lagi. Tapi kita kasih kali ini yang add biar dia mepet ke kanan. Kita bikin children lagi. Nah children ini saya kan mau masukin icon love atau favorit sama button keranjang. Di sini saya mau masukin icon love-nya dulu. Icon love, icon, terus icon favorit. Ini dia. Kita kasih warna color red misalnya, merah. Red. Red. Jadi ada button love gitu. Nah setelah itu kan mau nambahin button dan children juga.
bikin rambut jawabannya, kasih koma di sini deh kan, enter, terus kita kasih border. Kasih size box dulu deh buat ngatur jarak antara icon dan buttonnya nanti. Wait. Kita pakai border terus itu konteks ini konteks udah. Untuk kurung awal kita kasih return elevated button dan button kita kasih function on press, dimana ketika di klik atau di press itu tekan, dia akan memunculkan dialog kayak notifikasi gitu. Ini tidak bisa dialog. Ini konteks terus buildernya konten dan build konteks ini terus lalu kita return alert dialognya, kasih title dari dialog nanti itu judulnya kita kasih sini notifikasi. Nah gini kita kasih kontennya itu atau kalimat bawahnya itu pakai teks, udah teks lagi kita masukin misalnya Croissant dimasukkan ke keranjang. Nah gitu ya. Terus kita ini udah teks tutup ya tutup. Terus konteks dialog ini sini kita masukin action text button, lalu on press, udah ada on press, langsung ini navigator konteks ya, teks lalu muncul ini command function caranya kita teks misalnya ya gitu ya, nanti user bisa ngeklik ya, terus notifnya bakal hilang, dia bakal ketutup. Taruh ini ini button kita kasih style juga buat buttonnya.
kasih background colornya warna hijau. Kita kasih foreground, kasih warnanya putih aja. Cerahnya belum. Cara masukin icon aja. Shop import S. Nah, muncul. Kita atur warnanya ini aja misalnya. Terus kita ganti warnanya color. Bukan icon. Ini salah. Kita masukin ini, kita kasih green biasa aja. Green. Ini kita warna hijau biasa. Nah, udah berubah. Terus udah, ini kita bikin, ini coba kita klik. Nah, ada nama notifikasinya. Nah, setelah itu kita mau bikin menu yang lain lagi nih. Saya mau bikin roti melon misalnya. Jadi kita
Tinggal copy aja karena udah selesai satu menu, kita copy aja nih bagian dari setelah itu nih, nah dari row ini, oh enggak, dari sini, dari kontainer, karena kita kan mau bikin satu menu lagi kan di samping croissant. Samping croissant ini kita mau bikin satu menu lagi, berarti artinya mereka sebaris gitu. Kita bikin aja langsung, kita copy di kontainernya, copy, terus kita langsung enter, kita taruh di bawah kontainer yang tadi, terus kita ganti-gantiin. Di sini ganti gambar, kita ganti gambar. Ini file tadi ada roti melon. Nah terus kita ganti, misalnya ganti nih starnya, misal kita ganti jadi bintang 3 misalnya, terus kita ganti harganya misalnya nih 17.000, kita ganti ini notifikasinya kita ganti buat roti melon, terus kita juga ganti di udah ini aja judulnya tadi, judulnya dulu kita ganti roti melon. Kita reload, nah udah muncul roti melon satu lagi. Coba kita bikin untuk kategori yang minuman. Kalau minuman berarti kita mau bikin judul lagi kan dong, berarti minuman kayak gini, roti dan pastry ini kita ganti ke minuman. Jadi kita tinggal copy aja di bagian mulai dari row yang judul roti and pastry, kita lihat di sini. Nah di sini kita mulai copy dari sini. Nah kita copy di sini dulu ke row yang ini dulu, row untuk judul kita copy, terus kita masukin di bawah, di luar dari row kontainer tadi, di luar itu, karena kita mau bikin baris baru. Ini kita pakai row. Nah ini masih dalam children dan di luar row. Kita taruh di sini, kita ganti dalam minuman. Kita ganti minuman, terus kita reload. Nah muncul nih, kita atur jaraknya, height-nya itu 20. Nah udah, terus kita bikin lagi row yang ada kontainer dalamnya tadi, yang ini ya, ini bikin lagi nih row, bikin row sampai satu aja karena saya cuma mau masukin satu minuman. Kita sampai yang ini aja nih, oke, kita masukin di bawah sini, sini. Ini kita bikin size box lagi, 20. Nah terus kita taruh row-nya tadi, kita tutup karena row tadi tutup. Kita jadi copy yang kontainer aja nih, copy dari kontainer, kita copy terus kita ke
bikin row baru tadi, row, terus bikin line alignmentnya. Kan di sini saya cuma mau masukin satu menu untuk minuman, jadi saya pakai yang start biar dia mepet ke kiri. Lalu kita masukin children, nah baru tempel kontainer. Muncul. Ya. Oke. So terus kayaknya biar kita taruh start. Kita taruh center aja deh. Nah ini ketemu gitu. Terus kita ganti gambarnya jadi gambar maca. Terus kita ganti juga ini maca. Terus yang lagi harganya misal 27.000 misalnya. Terus kita ganti bulat, ini kita ganti nih maca. Udah, kita reload. Nah udah gambar maca. Nah ini bisa di scroll nih karena kita pakai ini awal yang child scroll itu. Nah kita pakai ini single child scroll view, makanya bisa di scroll. Kalau diklik, nah muncul notifikasi. Ini juga ada buttonnya. Mungkin sekian saja penjelasan studi kasus, implementasi studi kasus untuk menu toko roti. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.